mungkin selama ini kita menutup mata atau abai tentang kehadiran orang-orang yang merawat orang yang sakit berat gitu. Bahwa orang yang sakit, yes, kita butuh mendampingi, take care of them untuk kesehatannya sampai pulih gitu diharapkan. Tapi seorang caregiver, orang-orang yang berada di samping, di sebelah, di depan, di belakang dan sebagainya adalah orang-orang yang juga butuh untuk di take care. Adalah orang-orang yang tetap butuh dipelihara perasaannya, butuh divalidasi kehadirannya dan dirawat semua harapan dan mimpi-mimpinya gitu. Terus aku di situ cuma megang tangan mami aku. Ini kalau dinginnya tetap gimana gitu. Kalau dinginnya nggak balik lagi hangat gimana gitu. Oh, kenapa mami yang sakit? Kenapa mami yang udah tua aja? Nggak gua aja gitu yang sakit. Atau ngeliat papi gitu pas mami aku keluar terus dia nangis. Kayaknya kita tuh nggak sanggup kehilangan mami aku gitu. Berawal dari sebuah percakapan sama salah satu teman di mana kita cerita perjuangan kehidupan yang lagi kita alami di musim yang sekarang, yaitu menghadapi keluarga inti yang sedang menderita suatu penyakit. Yaitu kalau aku mama lagi mengalami penyakit kanker dan salah satu teman juga sama gitu ya. Jadi di situ mulai sharing gimana sih perasaannya, karena waktu itu sempat merasa ini nggak mudah buat dilewatin, tapi nggak banyak orang yang bisa aku dengar ceritanya ketika mereka melalui masa-masa kayak gini. Nah itu dia yang aku akhirnya mencari teman aku ini untuk dapetin inspirasi apa sih yang mungkin dia, karena dia udah jauh lebih lama. Aku di sekitar 1 tahun, mama aku sakit dan sekarang masih proses untuk penyembuhan. Kalau teman aku ini tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol aja kali ya. Yes, ada Faye. Hai Faye, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik. Jadi ya? kita kalau ngomongin tentang cerita seseorang yang mengalami sakit, khususnya sakit berat gitu ya, perjuangannya gitu, bahkan kalau dari ceritaku sendiri, aku punya beberapa anggota keluarga yang harus melewati sakit berat sampai akhirnya berpulang gitu, itu bukan satu hal yang nyaman gitu untuk kita lihat gitu, dan sedihnya tuh pasti berasa gitu. Tapi mungkin selama ini yang nggak benar kata tadi Cynthia bilang bahwa nggak banyak orang yang mendengar cerita dari sudut pandang seseorang yang merawat seseorang yang paling dekat gitu ya, yang sedang berjuang melawan sakit berat, seorang caregiver. Nah, Faye ini menjadi sangat amat spesial karena yang Cynthia juga pastinya, karena yang sedang berjuang adalah orang tua sendiri, ibu, ya mamahnya, dua-duanya sama, mamahnya sedang sakit berat. Faye juga seorang pekerja, anak pertama dari 2 bersaudara, single dan masih muda. Mama sakit apa, Faye? Didiagnosanya sih kanker ovarium. Stadiumnya masih, puji Tuhan waktu didiagnosa masih 2C, which is katanya sih nggak ada potensi untuk penyebaran lebih lanjut, but apparently berlanjut ya. Setelah 4 tahun, dia sakit pertama di 2014, terus setelah 5 tahun, hampir 5 tahun katanya kalau udah 5 tahun kan cancer survivor bakal ya udah gitu cukup bebas dari resiko cancer, dan ternyata dikasih kesempatan buat sakit lagi di sebelum menjelang tahun kelima dia, dan ya berulang 2 kali kemudian. Dengan sakit yang sama? Sakit yang sama, lagi itu ovarium sempat diangkat sih ya. Terus ternyata ada penyebaran lagi di daerah usus. Yang kedua, yang terakhir ini nggak ada masanya, cuman bentuknya cairan di daerah yang sama juga, daerah usus. Kondisi saat ini seperti apa kalau bisa dikasih gambaran mama sehari-harinya? Kelihatannya sih kayak sehat-sehat aja ya, kayak kalau aku ngeliat mama tuh tipe yang kuat, jadi mungkin ke anak-anaknya atau ke suaminya dia nggak ngasih lihat kalau dia punya sakit atau apa. Pas kalau ditanya juga sakit, ngerasain apa sih, sakit apa sih? Enggak sih, cuman mual aja, cuman ya kadang-kadang cepet capek, tapi that's it gitu. Dia nggak ngeliatin sakit apa-apa sih gitu ya. Kalau beneran seperti itu ya syukur lah ya.
Selama 5 tahun berarti ya? Kurang lebih. Dari 2014. Sekarang udah 8 tahun ya? Udah 8 tahun. 8 tahun. Mama sakit berarti waktu itu kamu masih muda banget ya? Bahkan belum kerja kan? Semester 2 kuliah? Semester 4 ya? Oh, semester 4. Masih kuliah. Masih harus fokus dengan pendidikan. Waktu itu apalagi baru masuk kampus juga gitu. Adikmu umur berapa? Beda 3 tahun sama aku, lagi waktu itu dia masih SMA kelas 2 atau kelas 3 ya? Kelas 3 kayaknya. Perempuan juga? Laki-laki. Apa yang ada di pikirannya Faye ketika tahu mama sakit pertama kali? Lagu itu tuh kan umur aku masih 19-an 20 ya. Pas tahu lagu itu tuh kejadiannya tuh mami aku tiba-tiba lagi nyetir pulang kantor, terus sakit punggung di mobil itu, terus langsung keringet dingin, minta tolong bantuin dong gitu jemputin. Ini kayaknya mami kok nggak kuat lagi nyetir pulang di tengah-tengah jalan. Terus nyampe rumah dia udah pucet banget, nggak bisa duduk bener gitu, katanya sakit banget punggungnya. Terus lagi itu pikirannya apa batu ginjal kali ya, karena mami kan nggak suka minum. Ya kalau cuma batu ginjal masih bisa diambil gitu kan pikir. Terus waktu dicek ternyata ada massa nih di daerah ovariumnya. Wah itu udah dak dikduk. Waduh kalau ini massa, aku sampai Google lagi waktu itu kan nggak tahu ya diagnosa dokter. Gitu dan dokter juga biasanya kan nggak mungkin langsung kasih tahu ya. Yang ngambang-ngambang gitu. Sempat kesal banget sama dokternya, apa sih pakai ngambang-ngambang diagnosanya gitu. Coba cari dokter yang lain. Ini kenapa gitu. Terus pas cari sendiri, nanya teman aku yang kuliah dokter, wah ini kayaknya sesuatu deh. Pas dicari, oh iya ganas, malignan tulisannya kan, aku nggak tahu. Waduh kalau sampai ganas berarti harus ada tindakan operasi. Terus dari segi biaya operasi berapa ya? Aku belum kerja kan, papi aku lagi udah gak kerja juga dari aku SMP. Jadi mama aku tuh sumber keuangan di keluarga itu cuma mami aku doang. Kalau dia harus operasi, berarti kan nggak masuk kerja. Kalau harus jadi berhenti kerja biar tetap sehat, nggak punya duit dong. Berarti aku masih bisa lanjut kuliah nggak ya? Dede aku masih bisa lanjut sekolah apa enggak ya? Terus kalau sampai operasinya gagal, gimana ya? Kalau aku sampai kehilangan mami aku, cemana gitu. Soalnya aku deket banget sama mami aku gitu. Terus gak kebayang deh kalau sampai kehilangan saat itu. Terus wah nggak bisa lanjut kuliah nih. Wah apa nanti kata orang kalau aku putus kuliah, apalagi dengan ini bukan nyombong sih ya, GPS aku lagi waktu itu bagus gitu. Kok anak IPK bagus tapi putus kuliah gitu. Nah, omongan-omongan orang itu banyak yang aku takutin gitu. Dan ketika aku ngerasa galau, aku mau coba cari support. Lagu itu zaman-zamannya media sosial masih hits banget kan. Setiap kali bikin status ada orang yang komen, kok lu bikin status kayak gitu sih? Aduh, sebel ya jadinya tuh ketika orang lain mengecilkan perasaan worry aku. Campur aduk sih lagu waktu itu. Kalau bisa Berapa lama Faye dealing dengan perasaan itu? Sampai sekarang kayaknya masih ya. 8 tahun udah dilewatin dan masih merasa ada struggle ya. Tapi selama 8 tahun itu kan pasti banyak naik turun. Nah, kalau saat ini sendiri keluarga sebenarnya kayak gimana? Atau mungkin pada saat itu ya, siapa yang menjadi caregiver yang paling utama dan perannya tuh seperti apa sama dede, sama papa gitu? Nah, saat awal didiagnosa itu kita kalau anak-anak sih, mami tuh sempat bilang, mami sakit. Gak usah khawatirin mami ya, untuk kedua anak yang masih sekolah, kalian fokus aja sekolah. Masih ingat lagi waktu mami dioperasi itu aku duduk di sebelahnya kasurnya mami, masih ngerjain tugas, masih harus ngerjain exam. Udah aja tidur aja, nggak usah nungguin mami. Dan mami mah kan dilawat sama suster, nggak mau lah ya. Pengen juga ada di samping mami gitu, sambil nangis masih bikin tugas. Papi aku akhirnya yang take over, udah papi aja yang jaga kalian berdua di rumah. Nanti kalau udah beres segala macam kerjaan kampusnya baru ke rumah sakit. Yang jadi main giver sebenarnya si papi sih. Cuman papi itu kan tipenya biasa lah ya, laki-laki pria Asian, mereka nggak bisa ekspresikan perasaan mereka gitu. Jadi kalau ngeliat papi udah mulai capek, ya akulah di situ yang ceritanya berusaha menghibur papi dan mami gitu.
lagi waktu mami aku kemo misalnya rambutnya rontok semua, ya namanya perempuan rambutnya rontok jadi botak kan nggak breakdown ya pasti gitu. Apalagi mami udah ceritain kalau efek kemo tuh bakal begini dan begitu, udah takut duluan gitu. Mami aku nggak ngomong, tapi aku ngeliat gitu, kayaknya mami aku juga takut, worry gitu, karena dikasih taunya kok nggak bagus ya kalau di kemo. Ya aku coba ajak bercanda aja, jadi ketika rambutnya rontok aku yang cabut-cabutin gitu, nih kita jadi botak bareng-bareng, ayo Cici nanti potong rambut aja biar jadi kayak mami, mau saingan, mau botak apa mami, nanti aku botakin juga. Sampai aku bercandain gitu aja, terus mami aku bilang kamu belum laku, jangan botakin nanti nggak ada yang suka gitu. Ya jadi kita bercanda aja gitu loh. Dalam hati sebenarnya nggak bisa gitu buat candain gitu kan, ya kasihan, tapi supaya dia bisa ketawa juga ya udah aja kita bercandain bareng-bareng biasanya. Terus yang dede aku, dia tuh saat itu kan masih SMA juga kali ya, terus pengen punya motor lagi waktu itu. Dia sempat punya satu gambar motor impian dia tempelkan di kamar. Nah, lagi waktu mami aku ke diagnosa sakit dan tahu harus kemo dan tahu biayanya sekian ratus gitu kan, dia sampai coret-coret tuh gambar motornya, dicoret-coret marah banget gitu. Terus dia tulis motor impian goodbye apa segala macam, segala macam kan. Breakdownnya dari aku juga di situ apa ya, gue mimpi apa kok jadi nggak bisa dapetin mimpi itu. Terus aku sebagai anak pertama negur lagi waktu itu, kok lu gitu, lu milih mana, milih motor ada tapi mami mati, atau lu mati atau mami aku hidup tapi motornya nggak dapat. Sampai aku ngomongnya harus kasar itu gitu sama adik aku. Wah itu juga dia ribut banget sama aku lagi waktu itu. Hubungan aku sama papi aku juga waktu itu lagi nggak bagus juga gitu, jadi kayak masing-masing aja jalan sendiri, tapi pengen merhatiin mami, tapi kita nggak pernah komunikasi sih gimana jagain mami supaya tetap semangat. Berat ya sih? Berat ya? Berat ya, cuman yang kerasa tuh ketika kamu pengen bilang ini berat, kok kayaknya orang lain bisa ada yang lebih berat dari aku. Wow. Jadi ada satu perasaan, enggak boleh cengeng lu, orang lain pasti ada yang lebih berat dari lu penderitaannya, mami lu masih gini doang. Gimana kalau sampai mami lu lupa ingatan sama anak lu gitu, terus lu harus tetap ngerawat. Gimana kalau ada orang lain yang punya penyakitnya lebih gila dari mami aku gitu. Lu harus kuat lah, lu jangan cengeng lah, lu jangan cemen gitu, jangan banyak malu. Supaya dia bisa kuatin mami. Ya. Apa momen-momen yang kayaknya sering terulang semenjak mami ada di kondisi itu ya? Ya misalnya aku mungkin sedikit sharing juga bahwa kondisinya mungkin agak sedikit berbeda karena Faye udah jauh lebih lama dealing dengan keadaannya gitu ya. Tapi ada satu pola bahwa yang sakit adalah orang tua kita, tapi kok rasanya mulai kehilangan harapan, kehilangan masa depan kita kayak gimana. Ada satu kesedihan yang kayaknya tetap ada meskipun kita lagi happy-happy sama temen, tapi nggak bisa lupa bahwa di rumah ada mama yang lagi kondisinya nggak baik, ya nggak sih? Nah kalau buat Faye sendiri ada rasa-rasa apa yang kayaknya tuh sering timbul dan mungkin jadi challenge juga ya dialami dalam 8 tahun terakhir ini? Rasa sih yang paling prominent, kayak yang paling sering keluar itu takut kehilangan mami sih. Nggak kebayang sih sebenarnya kalau mami aku tiba-tiba nggak ada gitu. Mungkin dia sekarang nggak ngerasa sakit gitu, tapi amit-amit nih ketika dia tiba-tiba nggak ada. Setiap kali dia kemo, setiap kali dia muntah, aku tuh takut kalau besok dia nggak survive gitu. Jangan-jangan dia tuh cuma ngomong dia kuat-kuat aja, tapi ternyata enggak sebenarnya. Atau tiap melihat berat badan dia turun, aku tahu dia makannya banyak gitu kan. Tapi anaknya doang yang tambah gendut, maminya tuh enggak, tambah kurus. Itu sedih sih. Kayak ini mbak ditambah lagi gitu. Ketika ada harapan, kemo nih selesai, kemo pertama, beres, hilang nih si cancernya. Terus dokternya sempat bilang, Bu, kalau udah kena cancer harus berdamai ya dengan cancernya. Satu keluarga harus berdamai gitu, karena namanya cancer
ya bisa relapse gitu kapan aja. Ada batasan nggak gimana caranya supaya nggak ada, biar nggak terulang gitu kansernya? Makannya mungkin dijaga atau apa nggak dok? Nggak, makan dibebasin aja supaya tetap sehat gitu, supaya tetap happy orang yang sakitnya gitu, dan supaya orang yang nggak sakitnya juga nggak pusing mikirinnya. Tapi ketika harapan di dokternya bilang bisa relapse ya kapan aja, waduh berarti bisa nggak ada kapan lagi juga gitu. Dan waktu operasi terakhir misalnya, dia udah operasi 2 kali, pas ngeliat mami aku banyak selang, mau masuk ruang operasi masukin banyak selang, dan pas ketika dia masuk ruang, kan aku liatnya pas mami aku udah keluar dari ruang operasi, kok nggak buka-buka matanya ya. Pas operasi pertama itu buka matanya cepet gitu, dan diajak ngomong tuh ngomong, kok yang kedua nggak buka mata ya, kok kayaknya sakit banget gitu ya, kok soalnya banyak, nggak kayak yang waktu itu. Ini kalau sampai dipegang gitu, mami aku badannya masih dingin ya, dingin lah karena baru keluar dari ruang operasi kan. Terus aku di situ cuma megang tangan mami aku. Ini kalau dinginnya tetap gimana gitu, kalau dinginnya nggak balik lagi hangat gimana gitu. Oh kenapa mami yang sakit, kenapa mami yang udah tua aja nggak mau aja gitu yang sakit, atau ngeliat papi gitu pas mami aku keluar terus dia nangis, kayaknya kita tuh nggak sanggup kehilangan mami aku gitu. Terus kalau sampai mami aku nggak ada, siapa yang hidupin kita gitu, kita harus gimana hidupnya gitu, harus kerja apakah. Terus di situ juga ada emosi yang kayak gue belum bisa bagian mami aku gitu kan. Gaji aku sekarang juga nggak banyak gitu, aku pengennya kayak kasih semua buat mami, tapi kan nggak mungkin, aku pengen happy juga gitu kan. Ya nggak sih Sin. Tapi kalau aku mau happy nggak cukup nih buat mami gitu. Banyak yang bercabang banget banyak pikirannya gitu, kayak pengen beliin rumah, pengen beliin apa, tapi segala rencana itu tuh hilang seketika ketika penyakit itu kembali gitu kan. Pernah ada momen marah sama keadaan? Ada. Dalam artian mempertanyakan semuanya, tapi nggak nemu jawabannya. Ada sih ya, pasti ya. Kenapa harus keluarga kita gitu ya? Pasti semua orang yang kena dikasih sakit pasti akan bertanya hal yang sama. Kenapa harus gua? Kenapa harus keluarga kita? Atau salah apa sih keluarga kita kok hidup baik-baik? Kenapa jadi begitu gitu? Kenapa nggak orang yang jahat aja sih yang kena gitu ya kalau mau jahat gitu kan? Tapi ya di satu sisi selalu muncul pikiran gitu. Ini nggak tahu. Ini mungkin cara aku memfasil apa ya, supaya menekan perasaan aku untuk nggak ngerasa bersalah amat gitu. Ketika dikasih ujian pasti ada maksudnya lah. Yang aku rasain lebih ke lagu itu, aku marah banget kan. Aku ngeliat papi aku nggak kerja, terus dia ngapa-ngapain. Ngeliat mami aku tahu mami aku nggak bisa kerja, nggak punya duit kan. Berarti papi aku yang nggak kerja harus kerja dong, karena anak-anaknya kuliah kan. Nggak mungkin dong anak-anaknya harus kerja, ambil kuliah atau ambil sekolah. Kerja dong gitu. Ada satu momen aku nyalain papi aku juga lagi waktu itu. Atau nyalahin kenapa timingnya sekarang, nggak ntar aja kalau anak-anaknya udah punya duit baru bisa biar biayain orang tua. Tapi ketika di saat yang sama aku juga lagi mendoakan hubungan aku sama papi aku tuh dekat gitu, karena aku selalu marah sama papi aku tanpa alasan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, mami aku dikasih sakit lagi, dan aku harus dipisahkan sama mami aku. Jadi mami aku sekarang di Bandung, aku di Jakarta kan. Di momen itulah baru kita ngerasa gak bisa kita tuh berdiri sebagai keluarga misah-misah. Pasti yang ada di situ akan mensupport, jadi lu harus mensupport papi lu juga gitu. Jangan sampai papi lu teh kecapean apa. Jadi ya dikasih kesempatan untuk menjadi lebih dekat sih. Ternyata itu pesan. Iya, yang aku dapetin salah satunya itu. Dan jadi marah sama keadaan yang berkurang, karena aku bisa melihat apa yang aku doain waktu itu dijawab dengan cara berbeda.
saat ini gitu 8 tahun kemudian. Oh, wow. Dan yang menarik dari perjalanan kayak gini, aku sempat sharing sama Faye juga bahwa kita nggak bisa pungkirin ada satu rasa juga. Kadang-kadang kita egois sebagai caregiver, kita juga punya sisi kayak tadi Faye bilang, aku juga mau happy gitu kan. Tapi di sisi lain tahu ada orang tua yang lagi butuh bantuan gitu. Kayak Faye juga sempat sharing bahwa pengen kuliah lagi, pengen kerja di Jakarta, tapi selalu ada pikiran mama gimana gitu kan. Atau bahkan Dede ketika mimpinya dia marah gitu, dia nggak bisa beli motor impiannya gitu. Nah, gimana sih how to deal with perasaan-perasaan yang sebenarnya kita juga butuh loh untuk menata kehidupan, karena apa yang terjadi sama diri aku sempat mengintimidasi diri aku juga, aku menyalahkan diri sendiri buat aku pernah ada di posisi ketika lihat mama dalam kondisi yang nggak baik atau dalam kondisi yang lemah, aku merasa capek karena kenapa kok kondisinya gini terus gitu. Aku juga pengen kerja dengan tenang, aku pengen kerja gak mikirin dan khawatirin mama gitu. Tapi aku mikir durhaka banget gitu ya, orang ini lagi sakit gitu. Bukannya berempati tapi malah marah gitu sama keadaan. Dan aku mulai, so aku bilang aku gak bisa nih kayak gini terus. Aku pengen berkarya, aku pengen gak mau ada di rumah gitu. Aku gak mau berakhir cuman ya udah ada di rumah untuk ya aku sayang sama mama aku tapi nggak bisa kayak gini caranya. Mulai perasaan-perasaan kayak gitu muncul ya, yang akhirnya jadi kok I start to losing myself ya gitu. Padahal yang sakit mama aku gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal yang sama atau kayak gimana dealing dengan rasa ego yang ada gitu? Pernah sih, cuman lagi waktu itu ya sama sih ngerasa kayak apa ya, karena orang Asia kali ya mungkin tipikalnya kalau lu nggak ngerawat orang tua berarti lu anak durhaka gitu. Well, ada perspektif dari yang orang budaya lain mungkin dia bilang lu juga harus move on with your life, dan dilema itu tuh ada banget gitu. Dan mami aku juga selalu bilang udah nggak usah khawatirin mami udah cukup hidupnya udah lama ya, lu yang masih muda lu yang harus pikirin kehidupan lu ke depan gimana, ya udah aja gitu, nggak usah pikirin mami. Gue durhaka nggak sama sih Cin, ngerasain banget itu yang kayak apa ya, takut kan untuk jadi durhaka gitu, takut azab gitu kan. Dan teman aku cuma bilang gini lagi waktu itu, it's okay buat ngerasain hal yang sama gitu. Ketika lu makin nge-push diri lu buat apa ya, nge-restrain lah, lu pengen apa, lu mau gimana, malah terus jadi nggak maju, itu malah jadi nggak sehat buat lu. Jadi terima aja, lu harus deal with that, acknowledge your feeling gitu kan. Validate yourself, kalau itu tuh hal yang sangat wajar lu alamin gitu ketika lu harus take care of orang lain. Nggak cuma orang tua lah ya, dalam hal yang lain juga kita harus bisa baik sama diri kita lah gitu. Jadi it's okay gitu, lu ngerasain itu nggak apa-apa, embrace aja. Dan salah satu yang lagi waktu itu aku sempat lagi breakdown nih, kesel-keselnya aku marah sama mami aku. Kenapa sih mami gak pernah ngomong kalau mami tuh sakit, giliran udah sakit ngapain orang gitu. Ada momennya gitu kan. Terus mami aku cuma ngomong, dan mami mah gak minta lu buat ngerawat mami, jadi gak usah marah sama mami, jangan marah sama mami gitu. Kadang-kadang malah jadi tambah marah gitu kan. Kayak aku cuma bilang, ya kalau lu merasa butuh istirahat, ngomong sama mami. Karena mami kagak ngerti lu ngerasainnya apa. Jadi mungkin key-nya di situ komunikasi kali ya. Jadi ketika aku ngerasa juga, Mi berat nih, aduh pengen ini boleh nggak ya Mia? Terus aku lagi tuh sempet ngomong, lagi mau ke Jakarta misalnya, Mi, Faye dapat kerjaan di Jakarta nih. Terus gimana? Mami aku mau kemong lagi saat itu. Diterima nggak ya? Soalnya kalau ke Jakarta duitnya syukur lebih banyak sih Mi, tapi kan jadi nggak ada di sebelah mami. Mami gimana? Mami emang nggak apa-apa, sap aja. Yakin nih beneran nih nggak ada Cici, nggak apa-apa kan ada papi. Terus ya aku biasanya nggak pernah komunikasikan perasaan aku sama sekali ke mami aku. Tapi di situ aku bilang I will worry nih gitu, kalau ke Jakarta aku bakal lebih worry karena mami, aku nggak bisa deket mami gitu. Mami jangan salahin Cici kalau misalkan Cici nggak pernah telepon Mami. Soalnya di Jakarta pasti sibuk, udah yakin, apalagi nih bulan-bulan pertama. Mami tahu kan kerjaan Cici bakal berdealing sama students, meaning
waktu buat mami jadi sedikit, atau mami nggak apa-apa dengan hal itu. Jadi kayak semua mau dia nggak berat. Iya. Inginannya tinggi, tapi beratnya juga ada keberatannya juga gitu ya di saat yang bersamaan. Iya, tapi yang kayak gitu-gitu harus dikomunikasiin sih menurut aku ya. Jadi supaya Faye, selama 8 tahun kan konstan ya karena kondisi mamahnya, terus hubungan dengan anggota keluarga yang lain di sini, papinya, adik dan sebagainya. Kalau dari kita dengar ceritanya Faye kan, Cynthia juga punya pengalaman yang sama dan lagi menjalani hal yang sama juga. Kita bisa lihat bahwa memang mereka sama-sama menjalankan peran lain gitu. Tetap bekerja, tetap juga merawat maminya yang sedang sakit gitu. Fokusnya memang kayaknya tapi lebih banyak ke sana gitu, secara emosional dan pikiran. Sebagai caregiver gitu, siapa berarti yang sama ini merawatmu? Kalau selama 8 tahun ini kamu yang merawat mami, membangun hubungan kembali dengan papi, menguatkan adik, siapa yang nguatin Faye? Kayaknya harus mikir lama dulu ya ini. Nggak tahu. Mungkin ada momen aku pengen punya komunitas gitu kan yang sama-sama caregiver, di mana kita bisa sharing gitu kan. Makanya pas kemarin ketemu Cynthia itu sebetulnya wah jadi dikuatin gitu, karena aku punya teman yang mengalami pergumulan yang serupa gitu. Dan kayaknya orang-orang tuh nggak di luar kagak ngerti aja gitu, yang di luar caregiver, I don't have to pay attention to them gitu. Yang bisa aku lakukan mungkin take care sama yang sama-sama lagi mengalami hal yang sama gitu, dan itu bakal saling menguatkan sih ketemu orang-orang yang seperti itu. Yang take care of myself, mungkin my own self kali ya. Karena yang tahu perasaan aku dan aku butuh apa ya salah satunya mulai dari diri aku gitu. Nanti tinggal kemudian aku dengan siapa aku berkomunikasi, mungkin orang yang akan memberikan aku care. But mungkin teman-teman aku kali ya, I will give credits to two of my closest friends itu yang mereka doesn't do much. Mereka juga nggak ngerti sih sebenarnya aku ngalamin apa dan perasaan apa yang aku alamin, tapi mereka di situ ada buat just listen semua omelan aku gitu, semua concern aku. Terus dan ketika aku bilang aku nggak tahu nih, kayaknya aku hilang tujuan hidupnya, kayaknya mau apa duluan prioritasnya aku nggak tahu lagi gitu ya, nggak sih Sin bilang. Tapi mereka tuh cuma ada di situ nggak tanpa ngejudge gitu, yang kayak ya Faye emang berat ya, emang pusing gitu. Dan mereka nggak belittling aku apa ya dengan oh ya orang tua lu kan cuma gitu doang, cancernya nggak aneh-aneh kan, bukan tumor otak, bukan apa, bukan schizophrenia lupa anak gitu. Mereka nggak ngelakuin hal itu gitu. Dan ya waduh, kalau aku bisa boleh mention itu teman aku luar biasa banget sih, sabar banget buat take care gitu. Tapi di luar itu mungkin my own family. Tapi aku yang nggak harus ngomong, tapi ada actionnya. Mereka melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan caranya mereka masing-masing. Ya. Dan hal-hal yang sering dirasakan oleh caregiver juga, mungkin dari antara kamu yang lagi dengerin sekarang juga ada yang sama perannya ya, menjadi caregiver. Sering kita memproyeksikan hal-hal ke depan dan cenderungnya negatif, maksudnya ya bahwa itu adalah satu mekanisme yang normal untuk kita takut, terus kita ada khawatir gitu untuk menghadapi hari esok. Bahkan ada momen-momen aku juga ngalamin ya ketika di rumah gitu, aku kan tidurnya sama mama gitu. Kalau dulu mama keluar kamar tuh takut karena aduh belum tidur nanti ditegur nih. Kalau sekarang bersyukur mama keluar kamar berarti dia masih ada, iya dia masih bangun. Ada perasaan itu gitu, jadi perspektifnya diubah. Dan memang dibalik kesulitan yang dia alamin itu sebagai caregiver, dan ada keluarga yang kayaknya lebih disatuin gitu. Ada satu makna bahwa kemarin mamaku ulang tahun dan aku ngerasa wah we celebrate life more gitu. Ada 1 tahun lagi yang ditambahin. Mungkin tahun depan kita nggak bareng-bareng tapi ya.
hopefully sih bisa nguatin juga yang lagi menjadi caregiver. Dan ada satu hal yang konselor aku bilang, bahwa ketika aku menyalahi diri aku sendiri buat kok aku gitu ya sama mama, bahwa dia bilang sangat wajar menjadi seorang caregiver dan kita ngerasa capek, kita ngerasa buat egois gitu, tau gak? Dan itu hal yang wajar, bahwa gak mudah gitu ngelewatin masa-masa ini gitu. Dan hopefully bisa terus nguatin mama ya. Menurut Faye dan juga Cynthia gitu, yang udah sedang mengalami ini, dan juga masih berjuang ya untuk keluarga. Kalian benar-benar berjuang untuk keluarga gitu. Maksudnya dalam artian benar-benar take care of things yang spesifik kan gitu. Selain kehadiran juga udah merupakan kehadiran, celebrating life dan sebagainya, itu jadi salah satu hal yang akhirnya jadi hikmah ya dari kejadian ini. Menurut kalian berdua, Cynthia sama Faye, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan sama Tuhan lewat alam semesta dengan kejadian ini ke kalian berdua? Sebenarnya apa sih pesannya? Kalau dulu mungkin aku bilang blame gitu ya, kenapa harus aku, kenapa keluarga aku. Tapi aku dikuatin justru sama salah seorang cancer survivor juga gitu, yang lagu tuh nyanyiin satu lagu, judulnya Blessing in Disguise. Namanya aku even lupa, cuma judulnya Blessing in Disguise. Dan di lagu itu tuh dibilangin, what if my blessing comes through raindrop, through the rain gitu kan, what if my blessing come through tears. Dan it's okay gitu. Dan ketika kalau misalkan aku dikasih kesempatan untuk ngalamin hal yang sama, tapi aku bisa bertumbuh jadi aku yang lebih baik, keluarga aku yang lebih dekat, keluarga aku yang saling support, and it's okay gitu. Dan gak apa-apa lah ngalamin hal yang sama lagi supaya kita bisa semakin dekat aja gitu. Dan I'm still grateful for that process gitu. Dan sekarang gak apa-apa susah, sekarang kan lagi ditempa namanya juga ya gitu, untuk menjadi orang yang lebih baik di kedepan hari. Jadi ketika dan kalau misal ya namanya lagi ditempa, kita harus bersabar juga gitu menjalani prosesnya. Gak apa-apa kalau sekarang masih berjuang untuk ada di dalam situasi itu. Gak apa-apa kalau kita lagi pengen egois gitu. Ada solusinya gitu kan, berkomunikasilah sama orang yang lagi kita take care. Mereka juga punya perasaan gitu, dan mereka juga will understand kalau buat kita juga itu berat. Dan ketika kita berkomunikasi, kita juga tahu kan kalau kita tuh saling support. So don't worry gitu, pasti ada solusinya. Dan nggak apa-apa juga ngalamin hal ini gitu. Mungkin kita sekarang nggak ngerasain benefitnya apa sih, kenapa kita harus ngelewatin proses ini, tapi nanti mungkin ke depan ada benefitnya gitu. Kayak yang aku rasain sekarang bener-bener blessing in disguise sih. Walaupun berat, aku pernah marah, aku sekarang nggak bisa banyak foya-foya gitu kan. Tabungan aku harus aku simpan buat nanti kalau mami aku kenapa-kenapa. But it's okay gitu, karena itu jadi pelajaran buat aku supaya satu, aku bisa prioritasin financial aku kan. Aku belajar financial planning. Terus kalau aku dulu cengeng banget, mean banget, kayak apa-apa tuh harus posting di sosial media. Sekarang enggak, aku jadi orang yang lebih bijaksana, sorting apa yang bisa aku post, apa yang nggak perlu aku post, apa yang orang lain harus tahu dan itu akan impact aku, ya aku nggak harus aku post gitu. Aku jadi orang yang lebih kuat juga, aku rasa gitu. Teman-teman aku sih yang bilang gitu, aku nggak tahu sih ya, am I a better person, but they say I'm a stronger person. Dan lanjut. Ya, I see you juga menjadi orang pribadi yang lebih kuat gitu kan ketika kita ngelewatin hal itu. Dan pasti adalah gitu little blessings yang kita bisa ambil. Kalau Cynthia apa sih pesan yang jujur sampai sekarang masih suka bertanya sih, masih sering mempertanyakan
ya oke sih, ada banyak hal yang terjadi sebenarnya kayak rekonsiliasi keluarga, kita mulai lebih menghargai keberadaan satu sama lain, lebih bisa be present gitu ketika ada di rumah, ketika ketemu, ketika say goodbye gitu, kita lebih mengartikan setiap itu. Tapi tetap ada satu merasa, ya oke sih pelajarannya ada, tapi kok dari caranya yang berat banget, yang nggak bisa dari cara yang lain yang lebih ringan nih gitu. Karena suka mempertanyakan itu sih sama Tuhan sampai detik ini sejujurnya gitu. Dan yang paling mempertanyakan adalah kadang ya mama berubah gitu jadi orang yang lebih baik gitu ya dengan proses dia hari ini. Tapi dia masih merasakan sakit loh gitu, kayak kok Tuhan tega sih buat, aku tahu Tuhan ada di sampingnya dia, tapi kok ngebiarin ketika dia tetap merasa sakit tiap hari gitu. Kemarahan itu tuh kadang masih ada gitu yang aku nggak bisa ngerti. Tapi akhirnya karena capek juga bertanya, dan ya maksudnya we're not God gitu, dia Tuhan, He is the God gitu, tau nggak? Ya aku akhirnya ya udah, aku mau percaya sama kedaulatannya Tuhan yang di atas aku, pikirannya yang di atas aku. Ya udah, kayak aku belajar dari satu orang bahwa ya lebih baik kita percaya deh meskipun kita tidak mengerti gitu. Dan akhirnya kayak aku memutuskan buat ya udah, I just surrender gitu apa aja yang mau direncanakan bagi kehidupan keluarga kami gitu. Dan pelajaran terpentingnya adalah menjaga pola hidup. Itu yang paling teknikal, yang paling detail, yang paling sering disounding sama mama dan kakak aku. Punya intake makanan yang lebih bagus, lebih mindful sama pola hidup aja sama makanan kayak gitu. Dan aku merasa kalau dulu aku anaknya happy go lucky banget ya gitu, kayak ngelihat orang susah mungkin aku kasihan tapi gak relate. Gitu, hari ini aku bisa bilang aku punya compassion lebih gitu sama orang, buat ya semua orang punya struggle masing-masing, nggak perlu kita compare, nggak perlu kita ukur-ukur gitu, dan lebih menghargai every goodbye and every hellos gitu. Kalau tadi Cynthia sempat bilang surrender gitu. Ada kekuatan lain di luar kekuatan kita gitu. Dan dari sini kita sadar gitu bahwa sebetulnya kita nih nggak berdaya ya. Gitu, dengan satu ujian ibaratnya gitu. Sejuta pertanyaan ada, emosi berbagai macam muncul. Ketakutan tuh jadi highlight ya. Dan ketakutan yang paling dari tadi aku dengerin adalah takut kehilangan kan, salah satunya. Kehilangan orang yang kita sayang juga orang yang paling sayang sama kita karena orang tua kan. Dan kehilangan diri sendiri karena kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya cita-cita. Kehilangan dalam hal ini karena kalau ngomongin tentang sakit berat dengan maju mundur dan sebagainya gitu ya, upaya-upaya apapun memang ketika berserah, memasrahkan yang terbaik, begitu juga kita harus mempersiapkan segala hal yang akan terjadi, termasuk yang paling buruk, yaitu ditinggalkan, kematian. Di saat yang bersamaan, kita pun jadi menyadari bahwa kita pun sebenarnya sudah mengerti bahwa hidup kan tentang ditinggalkan dan juga meninggalkan kan. Gitu. Kematian adalah sesuatu hal yang nyata dan pasti terjadi. Tapi di saat yang bersamaan juga kita nggak pernah mempersiapkan itu, sampai akhirnya ketika ada kejadian kayak gini melalui orang lain kita diingatkan kembali gitu bahwa itu sesuatu yang menyakitkan gitu, sedih, takut dan sebagainya. Kalian berdua, perspektif baru apa yang muncul setelah ada kejadian ini, melihat, kalau kita melihat hidup, akhirnya kita, ini adalah sebuah, ternyata hidup tuh anugerah ya, banyak hal yang harus di-embrace, ternyata lewat kejadian ini ada hikmahnya. Tapi perspektif tentang kematian, berat ya. Mungkin bener sih yang kata tadi Kak Safira bilang juga, it's a natural process that everyone needs to go through gitu. Manusia tidak abadi gitu kan, segala sesuatu juga tidak abadi. Ya sudahlah gitu kalau memang itu harus terjadi gitu kan. Tapi aku nggak pernah kepikiran to be honest gitu. Mempersiapkan, yang tadi Kak Safira bilang juga, wah mempersiapkan kejadian yang paling buruknya gitu. Wah sekarang kan aku fokusnya lebih ke be present aja gitu. Jadi what can I do now gitu. Yang soal nanti aja gitu. But later this can be now. Iya, now itu
Dan kadang-kadang juga jadi struggle gitu kan ya, mempersiap pikiran-pikiran mami aku bisa nggak ada kapan aja itu selalu ada gitu. Dan kadang aku juga masih menjadi pertanyaan bagi diri aku sendiri, what will I do next setelah itu gitu kan. Itu mah pasti terjadi, tinggal kapan aja gitu kan, tinggal nunggu waktu. Jangan-jangan malah yang sehat-sehat dulu nih yang kagak ada gitu kan. To be honest, it's a very difficult questions gitu. Belum pikiran sih, kalau boleh jujur ya sekarang. Kalau aku pribadi, aku belajar bahwa hidup untuk hari ini itu tentang mengekspresikan, memberikan yang terbaik, jangan nunggu besok gitu. Ada momen simpel sebenarnya, aku pergi Jakarta nih ya. Mama aku suka satu kue gitu, dia nitip kue gitu. Biasanya aku kayak, aduh nggak lewat, aku males deh gitu. At that time aku mikir, oke, kalau hari ini bisa nyenengin dari hal yang simple, do it now. Mungkin nggak akan ada lagi kesempatannya, atau mungkin ada kesempatan lain ya lakukan lagi gitu. Jadi nggak pernah, aku belajar untuk nggak hold back kebaikan yang bisa aku kasih sama keluarga, sama teman gitu. Bahwa ya oke, jangan tunda itu semua gitu, karena kita nggak akan ada yang tahu gitu kehidupan ya, termasuk untuk bisa meluk, bisa saying I love you gitu, satu hal yang kayaknya dulu aku kayaknya jarang banget buat lakuin gitu. Kalau sekarang ya lakuin sekarang gitu. Oh mau nyenengin orang, nyenengin sekarang gitu. Anggap besok udah nggak ada waktunya lagi, karena nggak ada yang tahu semua timeline kehidupan, bisa jadi aku dulu atau siapapun gitu kan. Itu pembelajaran yang paling penting ya, untuk akhirnya aku ngerti meaning dari be present dan cara menghidupinya gitu, meskipun ya kadang-kadang masih ada miss-nya. Kadang-kadang kita merasa malas atau kadang kita ogah-ogahan gitu, tapi itu sih. Akhirnya dari ceritanya Faye, dari ceritanya Cynthia bahwa seorang caregiver, kadang kita gitu yang nggak punya pengalaman sama, tapi ternyata kayak sesekali mendengar cerita kayak gini dari seorang caregiver gitu, bahwa setiap orang tuh punya struggling masing-masing gitu. Setiap orang punya perjuangannya sendiri gitu. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tapi mungkin level ringan atau berat itu jadinya relatif gitu. Karena setiap orang pasti ujiannya sesuai dengan batas kemampuannya kan gitu. Dan sebagai seorang, mungkin selama ini kita menutup mata atau abai tentang kehadiran orang-orang yang merawat orang yang sakit berat gitu. Bahwa orang yang sakit, yes, kita butuh mendampingi, take care of them untuk kesehatannya sampai pulih gitu diharapkan. Tapi seorang caregiver, orang-orang yang berada di samping, di sebelah, di depan, di belakang dan sebagainya, adalah orang-orang yang juga butuh untuk di take care. Adalah orang-orang yang tetap butuh dipelihara perasaannya, butuh divalidasi kehadirannya, dan dirawat semua harapan dan mimpi-mimpinya gitu. Karena ini akhirnya gitu aku bisa bilang bahwa menjadi seorang caregiver adalah sebuah privilege. Yeah. Dan hal tersebut nggak bisa terjadi sama siapapun. Yeah. Karena hanya orang-orang pilihan menurutku yang diberikan kemampuan, kemauan dan juga keberanian gitu untuk menjadi seorang caregiver gitu. Karena orang yang sakit pun adalah orang yang spesial, begitu juga orang yang merawatnya. Mari kita tutup ini dengan satu kata-kata baik yang boleh kasih. Thank you so much buat perjuangannya selama ini. Makasih ya, Faye. Thank you doing a very great job. Juga sih. Banget sih, kalian berdua luar biasa. Dan makasih banget loh Faye udah mau cerita, berbagi. Bahagia ya. Semoga deh sih. Iya lah pastilah ya, siapa sih yang nggak pengen dirawat ya, waktu semua pengen dirawat.